Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-14. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Temunggul menggeram ketika diingatnya bahwa Bramanti telah kembali ke rumah ibunya. Terbayang kembali pertemuan antara keduanya pada saat Bramanti menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya setelah beberapa tahun lamanya menghilang, dan yang pertama-tama sekali ditemuinya pada saat itu adalah Ratri. Tiba-tiba Temunggul menggeram tepat ketika ia sudah berada di luar regol. Didorongnya pintu regol itu, dan dengan langkah yang tergesa-gesa, ia meninggalkannya. Tetapi aku kira, seperti kata Bramanti, bahwa ia tidak sengaja menemui Ratri pada saat itu. Temunggul mencoba untuk menenangkan hatinya sendiri, namun kemudian katanya, "Tetapi apabila ternyata anak itu berkhianat, maka aku akan membuat perhitungan tanpa belas kasihan. Aku akan menyeretnya keluar dari Kademangan ini di hadapan Ratri." Namun kemudian Temunggul itu mengumpat, "Anak-anak Panembahan Sekar Jagad itu benar-benar gila. Mereka telah merusak suasana yang aku bangun dengan susah payah, sehingga Ratri terlampau dicekam oleh ketakutan. Kalau tidak, barangkali Ratri akan mendengar pengakuanku sambil tersenyum, atau bahkan sambil tertawa. Tetapi kini, aku terpaksa mengulanginya pada kesempatan yang belum pasti." Tanpa disengaja, maka langkah Temunggul itu pun menjadi semakin lebar. Ia sama sekali tidak berhasrat lagi kembali ke Kademangan. Persetan dengan Kademangan, biarlah anak-anak yang bertugas ronda mengurusnya. Tetapi tiba-tiba diingatnya seorang kawannya mendapat beban dari orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar untuk membawa seorang anak buah Wondo Geni yang terluka. Dengan demikian, maka ia menjadi ragu-ragu, tetapi kepepatan hatinya yang berpengaruh pada keputusannya. Terserah Ki Jogoboyo, apakah yang akan dilakukannya terhadap orang itu. Dan Temunggul pun melangkah semakin cepat pula ke rumahnya, apalagi ketika terlihat olehnya warna kemerah-merahan telah membayang di langit. Sementara itu, ayah Ratri telah menutup pintunya kembali dan menyelaraknya dengan kayu menyilang. Kemudian dengan wajah yang jernih, ia bertanya, "Kenapa Angger Temunggul sendiri yang mengantarmu, Ratri? Kenapa bukan orang lain? Atau kenapa Angger Temunggul tidak mengantar orang lain?" Sambil membenahi pakaian-pakaiannya yang kusut di dalam bungkusan kecil, Ratri menjawab pula, "Aku tidak tahu, Ayah.
Ah, kau pasti tahu sebabnya. Tetapi Ratri menggeleng. Aku tidak tahu. Ayahnya menarik nafas panjang-panjang sambil duduk di atas sebuah ginglik bambu. Anak itu benar-benar luar biasa. Aku kira tidak ada duanya di Kademangan ini. Angger Temunggul adalah harapan masa datang bagi Kademangan ini. Apabila kami yang tua-tua menjadi semakin tua, maka Angger Temunggul pasti akan tampil. Sayang ia bukan putra Gedemang yang akan dapat menggantikan kedudukan itu. Meskipun demikian, ia pasti akan menjadi seorang yang penting di Kademangan ini kelak. Jangankan kelak, sekarang pun ia sudah termasuk salah seorang yang kami anggap penting. Ratri tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam biliknya setelah meneguk air dingin dari dalam kendi di atas geledek rendah. Tetapi ayah Ratri kemudian berdiri dan mengikutinya. Sambil berdiri di depan pintu bilik, ia berkata, "Kau harus bersikap baik terhadapnya, Ratri. Temunggul adalah pemimpin dari seluruh anak-anak muda di Kademangan ini." Ratri tidak menjawab, direbahkannya dirinya di atas pembaringannya. "Apakah kau tidak berganti pakaian dahulu, atau makan seadanya? Agaknya ibumu telah menyediakannya untukmu." Tidak, Ayah. Aku lelah sekali. Aku ingin segera tidur. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ditinggalkannya pintu bilik anaknya. Namun kemudian ia tersenyum sendiri. Katanya di dalam hati, "Ratri adalah seorang gadis yang sedang meningkat remaja. Ia lebih senang merenung di pembaringannya daripada makan." Orang tua itu pun kemudian pergi ke pembaringannya pula. Sekali ia menguap, namun sejenak kemudian yang terdengar adalah dengkurnya yang teratur. Tetapi sementara itu, Ratri juga merenung di dalam biliknya, ditatapnya atap rumahnya. Seakan-akan ia baru menghitung raguman bambu yang berderet-deret di atas pembaringannya. Sekali-kali terdengar ia berdesah. Berbagai macam masalah telah bergelora di dalam dadanya. Ketakutan, kecemasan, dan kebingungan bercampur baur di dalam hatinya. Sesaat bayangan kekasaran dan keganasan orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Panembahan Sekar Jagad. Kemudian terlintas bayangan orang yang mengaku bernama Putut Sabuk Tampar. Dan yang terakhir, terbayang wajah Temunggul yang pucat, namun penuh harapan. Apakah akan jadinya aku sekarang? Seandainya tidak ada orang yang menamakan dirinya Putut Sabuk Tampar itu. Desah Ratri di dalam hatinya. Mungkin aku telah membunuh diriku, dan ayah ibu tidak akan dapat melihat aku lagi, meskipun hanya mayatku. Ratri menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Namun bayangan yang menakutkan itu masih saja tampak di rongga matanya. Justru semakin jelas. Oh, Ratri kemudian menelungkup. Tetapi bayangan-bayangan itu masih juga tidak mau lenyap dari kepalanya. Karena itu, maka untuk seterusnya Ratri sama sekali tidak berhasil untuk tidur sekejap pun. Bahkan tanpa sesadarnya, terasa cairan hangat membasahi pipinya. Ratri menangis bagaimanapun juga ia bertahan. Untunglah bahwa tidak seorang pun seisi rumah itu yang terbangun karenanya. Sehingga ia tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan membuatnya semakin bingung.
Apalagi Ratri sendiri menyadari bahwa terusirnya Wondo Geni belum berarti bahwa bahaya yang sebenarnya telah hilang sama sekali. Sebab setiap saat Wondo Geni itu dapat datang kembali, dan sudah barang tentu ia tidak akan dapat mengharapkan bahwa setiap saat Putut Sabuk Tampar itu dapat selalu membantunya dan menyelamatkannya dari keganasan Wondo Geni. Tetapi Putut Sabuk Tampar sendiri adalah orang yang ingin merampas semua kekayaan dari Katumangan ini, berkata Ratri di dalam hatinya. Namun di hati kecilnya, ia melihat beberapa perbedaan antara Wondo Geni dan Putut Sabuk Tampar. Putut itu mempunyai perbawa yang menarik perhatiannya, meskipun ia belum mengenal sebelumnya. Mungkin aku merasa berhutang budi kepadanya, desisnya perlahan-lahan. Ratri mengusap matanya yang basah ketika ia mendengar suara kokok ayam di kandang. Semakin lama semakin riuh. Hampir pagi. Ia bergumam, dan ia sama sekali masih belum tidur sekejap pun juga. Tetapi ketika ibunya menjenguknya dari sela-sela pintu biliknya, ia berpura-pura memejamkan matanya supaya ibunya menyangka bahwa ia sedang tidur lelap. Ia terlampau lelah, berkata ibunya kepada dirinya sendiri. Lalu ditinggalkannya Ratri di pembaringannya untuk merebus air di dapur. Di pagi harinya, ketika Ratri keluar dari dalam biliknya, ibunya melihat matanya yang bendul. Karena itu, dengan cemas ibunya bertanya, "Apakah kau semalam menangis, Ratri?" Ratri menggeleng. "Tidak, Ibu. Kenapa aku menangis?" Ibunya memandang mata Ratri itu tajam-tajam. "Kau menangis semalam?" ulang ibunya. "Aku tidak melihat kau pulang, tetapi bendul di matamu itu tidak dapat kau sembunyikan, Ratri." "Aku kurang tidur, Ibu. Sampai hampir pagi, aku memang tidak dapat tidur karena kelelahan." "Kau aneh," jawab ibunya. "orang yang lelah biasanya akan dengan mudahnya tertidur." Ratri tidak dapat menjawab lagi, tetapi ia pun tidak mengiyakannya. Agaknya ibunya tidak memaksanya untuk mengakui bahwa semalam ia menangis. Sebagai seorang ibu, ia menyadari bahwa umur anaknya adalah umur yang sedang dibelit oleh berbagai macam hiruk-pikuk kehidupan. Mungkin Ratri sedang berselisih dengan kawan-kawannya. Mungkin ia gagal mempertunjukkan puncak kemampuannya semalam. Atau mungkin ia sedang dipengaruhi oleh perasaan seorang gadis yang meningkat dewasa menanggapi kawan-kawan laki-lakinya. Karena itu, dibiarkannya saja Ratri mencuci mukanya, kemudian masuk kembali ke dalam biliknya dan membenahi rambut, serta mengganti pakaiannya yang kusut. Namun bagaimanapun juga, Ratri masih tetap dibayangi oleh perasaan takut. Adalah mungkin sekali Wondo Geni datang di setiap saat untuk mengambil dan membawanya ke neraka yang paling jahanam. Dengan demikian maka sehari-harian Ratri menjadi suntrut. Wajahnya suram dan sama sekali ia tidak bernafsu untuk makan. Apalagi apabila diingatnya kata-kata Temunggul yang berterus terang, maka hatinya menjadi semakin kacau karena ternyata bahwa Temunggul tidak akan dapat melindunginya. Seandainya ia terpaksa menerima Temunggul,
dan menempatkan anak muda itu di dalam hatinya. Namun kemudian ia terpaksa harus terjun ke dalam sarang iblis itu. Apakah yang dapat dilakukan oleh Temunggung? Orang tua Ratri tidak dapat menutup penglihatannya tentang anak gadisnya itu. Karena itu, maka setiap kali ibunya selalu bertanya, apakah Ratri sedang sakit? Aku terlampau lelah, Bu. Mungkin karena aku terlampau kurang tidur. Badanku rasanya tidak enak, dan bahkan kepalaku amat pusing. Beristirahatlah. Ratri tidak menyahut, tetapi kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Di hari berikutnya, Ratri masih belum dapat melepaskan ketakutannya. Bahkan semalam-malam ia hampir tidak tidur lagi. Hanya karena lelah yang amat sangat, ia terlena untuk beberapa saat menjelang dini hari. Ratri, Bertanya ibunya. sebaiknya kau berterus terang. Kau pasti tidak hanya sekedar lelah dan ngantuk. Aku melihat wajahmu terlampau muram. Semula Ratri tetap bertahan dan menyimpan semua peristiwa yang dialaminya. Namun akhirnya ia tidak dapat tetap berdiam diri. Ketakutan, kecemasan dan kebingungan yang menghentak-hentak dadanya akhirnya meledak juga. Diceritakannya semuanya yang dialaminya, namun yang masih disimpannya adalah pengakuan Temunggung terhadapnya. Ia tidak ingin mempersoalkan masalah itu dengan ayah dan ibunya sekarang. Yang diceritakan semata-mata adalah persoalan Wondogeni, orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar, dan kegagalan Temunggung melawan mereka. Tiba-tiba wajah ayah Ratri menjadi tegang. Dengan serta-merta ia berkata lantang, "Nah, bukankah aku sudah berkata jauh sebelum peristiwa ini terjadi? Bahkan pada saat Ratri tergila-gila untuk belajar menari. Apakah manfaatnya belajar menari? Inilah akibat yang paling jelas kita lihat sekarang." Pak, Berkata istrinya memotong kata-kata suaminya. jangan menyalahkan Ratri. Kalau itu dianggap bersalah, biarlah kesalahan itu tidak kita persoalkan lagi sekarang. Semuanya sudah terlanjur, Pak. Begitulah akhirnya. Sudah terlanjur. Bukankah demikian keadaannya? Jawab Ibu Ratri. Lalu katanya, Kini Ratri sedang bingung bagaimana mengatasi persoalan ini. Jangan menambah Ratri menjadi semakin bingung. Dan apakah seandainya Ratri dianggap bersalah, kita akan terpancang pada kesalahan itu dan membiarkannya diseret oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad? tentu tidak. Sahut ayah Ratri cepat-cepat. Itulah masalahnya. Bagaimana? Laki-laki itu tidak segera menjawab, tetapi kini kepalanya terpekur. Ia mengerti betapa hati anaknya dicekam oleh ketakutan. Memang setiap saat Wondogeni dapat datang ke rumahnya, seperti saat-saat ia mengambil pendok emas atau mengambil timang tretes berlian, maka ia akan dapat mengambil Ratri. Namun setiap kali ia masih saja menyesali Ratri bahwa ia tidak menurut nasihatnya dahulu, dan setiap kali ibunya selalu memperingatkan bahwa yang penting adalah menyelamatkan Ratri. Aku belum tahu apakah yang sebaiknya aku lakukan.
Berkata laki-laki itu seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Dengan langkah yang berat ia berjalan mondar-mandir. Apakah Ratri perlu bersembunyi? Bertanya istrinya. Di mana ia akan dapat bersembunyi di kademangan ini? Desis ayahnya. Lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan, Pak? Ibunya pun kemudian dicekam oleh kecemasan. Aku akan minta perlindungan Ki Demang dan Ki Jogoboyo. Aku akan ke Kademangan. Mungkin mereka dapat memberikan jalan keluar dari kesulitan semacam ini. Kalau perlu, biarlah Ratri untuk sementara berada di Kademangan sampai keadaan menjadi reda. Kalau kita yakin bahwa Wondogeni telah tidak kembali lagi, maka biarlah Ratri nanti pulang ke rumah ini. Kapan kita dapat menentukan waktu itu? Waktu di mana kita dapat mengambil keputusan bahwa Wondogeni tidak akan kembali lagi. Kita akan dapat merasakannya, meskipun aku tidak dapat mengatakan dengan tepat kapan. Tetapi seandainya Wondogeni masih tetap pada pendiriannya, pasti ia akan kembali dalam waktu singkat. Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Terserahlah kepadamu, Pak. Tetapi Ratri harus diselamatkan. Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan pergi ke Kademangan. Setidak-tidaknya, aku akan mendapat nasihat bagaimana aku harus menyelamatkan anakku ini. Ayah Ratri pun kemudian pergi ke Kademangan menemui Ki Demang dan Ki Jogoboyo untuk meminta perlindungan dari mereka terhadap anaknya yang sudah jelas terancam bahaya. Bahaya yang sangat mengerikan bagi seorang gadis, karena apabila Ratri itu berhasil dibawa ke sarang iblis-iblis itu, maka ia pasti akan kehilangan. Ratri pasti akan menempuh cara yang bagaimanapun juga untuk menghapus malu. Bahkan mungkin ia akan membunuh diri. Ketika ayah Ratri sampai ke Regol Kademangan, ia menjadi heran. Di Kademangan itu dilihatnya beberapa anak-anak muda pengawal Kademangan telah berkumpul. Bahkan Temunggul pun telah ada di halaman itu pula. Di pendopo, dilihatnya Ki Demang, Ki Jogoboyo, dan beberapa orang bebahu Kademangan yang lain. Namun di antara mereka, terdapat seseorang yang asing baginya. Orang itukah yang telah disebut-sebut Ratri sebagai salah seorang pembantu Wondogeni yang terluka? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Karena itu, maka ayah Ratri tidak segera masuk ke dalam regol. Ia berhenti sejenak di luar sambil melihat suasana. Ketika dilihatnya seorang pengawal yang berdiri di depan regol, maka ayah Ratri itu mendekatinya sambil bertanya, "Kenapa halaman ini kelihatan sangat sibuk?" "Oh," pengawal yang telah mengenal ayah Ratri itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Kami akan melepaskan seorang tawanan kami." "Tawanan? Yang mana?" "Itu yang duduk di pendopo bersama Ki Demang." Ayah Ratri mengerutkan keningnya. Sikap orang itu sama sekali tidak membayangkan sikap seorang tawanan, bahkan melampaui seorang tamu yang sangat dihormati. Orang itu terluka ketika ia berkelahi melawan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam keadaan luka itulah ia dapat ditawan oleh salah seorang anggota pengawal Kademangan. Ayah Ratri masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi
Ia menuntut untuk dibebaskan. Dan tuntutan itu dikabulkan oleh Ki Demang. Pengawal itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, iya, setelah melalui banyak sekali pertimbangan dan pembicaraan, akhirnya kami mengambil keputusan untuk melepaskannya demi keselamatan seluruh Kademangan. Sekali lagi Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi, bukankah ia terluka? Bertanya Ayah Ratri kemudian. Iya, tetapi luka itu sudah diobati. Agaknya orang itu merasa bahwa ia sudah cukup kuat untuk kembali ke induknya. Ia minta kami memberikan seekor kuda. Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya, mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Namun sejenak kemudian ia harus meloncat menepi ketika seekor kuda yang tegar meloncat berlari menyusup rekul halaman, berpacu dengan cepatnya, meninggalkan debu yang tipis berhamburan di jalan-jalan berbatu. Itulah orangnya, desis pengawal itu. Berbagai tanggapan bergolak di dalam dada orang tua itu. Ia kadang-kadang merasa bersyukur bahwa Ki Demang cukup bijaksana, sehingga orang-orang Panembahan Sekar Jagad tidak terlampau mendendam Kademangan ini, termasuk anaknya. Tetapi apabila diingatnya sikap orang-orang itu terhadap anaknya, maka kebenciannya pun segera memuncak. Setelah orang berkuda itu hilang di tikungan, maka orang tua itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berkata perlahan-lahan kepada pengawal yang kini berdiri di seberang jalan di depan rekol itu. Aku akan menemui Ki Demang. Silahkan, jawab pengawal itu. Ayah Ratri itu pun kemudian memasuki halaman Kademangan dan langsung minta kepada salah seorang bebahu Kademangan untuk bertemu dengan Ki Demang. Setelah mereka duduk di pendopo, maka Ayah Ratri itu pun langsung menyampaikan persoalannya dan kesulitan-kesulitannya kepada Ki Demang dan Ki Jogoboyo yang hadir pula di situ. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Ki Jogoboyo mendengarkan dengan wajah yang tegang. Aku minta perlindungan Ki Demang. Anakku selalu dicekam oleh ketakutan yang luar biasa. Ia tidak mau makan sama sekali, dan semalam hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpaling kepada Temunggul yang duduk pula di antara mereka. Katanya, jawablah persoalan yang dikatakan oleh ayah gadis yang menjadi masalah itu. Wajah Temunggul sekilas dibayangi oleh warna merah, namun kemudian ia beringsut maju. Katanya, kami di sini sudah membicarakannya, Paman. Ketika kami mendengar permintaan tawanan kami itu untuk mengajukan syarat, orang itu akan kami lepaskan. Tetapi ia harus menjamin bahwa kawan-kawannya selanjutnya tidak akan berbuat sepuas itu lagi terhadap gadis-gadis. Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya dan Temunggul meneruskannya. Orang itu telah menyanggupinya. Tetapi, potong Ayah Ratri, orang itu bukan orang tertinggi di antara mereka. Meskipun ia menyanggupinya, tetapi atasannya tetap berpendirian demikian. Tidak, Paman, jawab Temunggul. Ternyata Panembahan Sekar Jagad sama sekali tidak membenarkan tindakan-tindakan serupa itu. Sudah tentu ia akan marah apabila ia mendengar bahwa salah seorang anak buahnya telah melanggar pantangan itu. Dari mana kau tahu?
Tawanan kami inilah yang mengatakannya. Wanita bagi Panembahan Sekar Jagad adalah suatu persoalan yang tidak ada manfaatnya. Ternyata bahwa Panembahan Sekar Jagad sendiri, menurut pendengaran kami lewat tawanan kami itu, juga tidak pernah kawin sepanjang umurnya. Ayah Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Hatinya menjadi sedikit lapang mendengar penjelasan itu, meskipun masih juga timbul keraguan-raguan. Apakah orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu masih juga dapat dipercaya? Pertanyaan itu selalu mengganggu pikirannya, tetapi kegelisahan di dadanya sudah tidak lagi melonjak-lonjak seperti pada saat ia pergi ke Kademangan. Orang tua itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Temunggul meneruskan. Meskipun demikian, aku akan selalu berusaha untuk mengawasi mereka, Paman. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, maka aku akan segera mengambil tindakan yang akan dapat mengamankan gadis-gadis di Kademangan ini. Terima kasih, Ngger, jawab Ayah Ratri sambil mengangguk-angguk. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana apapun atas gadis-gadis kita. Kita sudah membiarkan kekayaan kita satu demi satu mereka ambil. Sudah tentu kita tidak akan dapat membiarkan anak-anak kita mereka ambil pula. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kita akan bersama-sama berusaha, katanya kemudian. Dan aku menaruh kepercayaan kepada tawanan yang kita lepaskan tadi. Agaknya ia berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia berjanji, kalau Wondogeni masih akan mengulangi perbuatannya, ia akan mengadukan kepada Panembahan Sekar Jagad. Sebab dengan demikian, hal itu akan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan mereka, memungut harta dan kekayaan, tidak saja di Kademangan ini. Dan sebentar lagi, kita akan melihat dua kekuatan berbenturan, desis Ayah Ratri. Antara siapa? Bertanya Ki Jogoboyo dengan serta-merta. Bukankah Angger Temunggul di malam itu bertemu tidak saja dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad, tetapi juga hadir seseorang yang menyebut dirinya sebagai Putut Sabuk Tampar dan mengaku sebagai seorang utusan dari Resi Panji Sekar? Ki Jogoboyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, Kademangan ini akan menjadi ajang pertentangan dari orang-orang lain, dan kita sama sekali tidak berbuat apa-apa. Jangan bermimpi, Ki Jogoboyo, potong Ki Demang. Kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ternyata Temunggul telah memulainya. Dan ternyata orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu adalah orang-orang biasa yang dapat luka oleh senjata. Tetapi apakah kita mengetahui jumlah kekuatan mereka yang sebenarnya? Sahut Ki Demang. Kita tidak boleh mempertaruhkan Kademangan ini untuk memberikan kepuasan kepada beberapa pribadi saja. Kita harus menghitungkannya, apa yang pantas dan dapat kita lakukan. Ki Jogoboyo tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi tegang. Ia menjadi kecewa seperti setiap kali ia mempercakapkan masalah itu. Ia pun selalu menjadi kecewa. Dan setiap kali ia berbicara masalah itu, ia selalu terdiam sambil menahan hati. Ki Demang kurang mempunyai keberanian menjajaki kekuatannya. Meskipun Ki Jogoboyo dapat juga mengerti bahwa Ki Demang itu ingin berbuat dengan sangat hati-hati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah
Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.